Lalu, kalau saya ada masalah, saya harus bagaimana? Saya harus mencari orang untuk bicara. Betul, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu punya problem, punya kesusahan, Bapak Ibu kan pasti mencari seseorang untuk bicara. Untuk menanyakan apa yang harus saya lakukan. Betul? Untuk bertanya apa yang harusnya saya lakukan. Kemarin juga Abah ngomong begini nih. Kita punya masalah, apapun. Finansial, masalah perasaan, masalah pekerjaan, masalah apapun. Kita butuh petunjuk. Kita mencari seseorang, guru, atau siapapun. Cobalah sekali-kali kamu kembali merenung. Who is there to tell you what to do? Who? Siapa? Who is there to tell you what should you do? Siapa? Siapa di sana yang harus memberitahu kamu apa yang harus aku lakukan? Siapa? Renungkan. Anda membutuhkan seseorang untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan Anda. Kenapa bisa begitu? Sekarang Abah ungkapkan bahwa semua itu ada. Kita itu kan mankind, umat manusia. DNA spiritual kita sama. Kita ini book of mankind ini. Kitab kesemestaan itu ini. Paham? Kitab kesemestaan kita tuh ini. Ada di dalam sini. Ketika kamu sudah bisa membaca bukumu sendiri, apa kamu butuh orang untuk bertanya apa yang harus saya lakukan? Ketika kamu sudah bisa membaca kitab kesemestaanmu sendiri, apakah kamu membutuhkan orang untuk bertanya apa yang harus saya lakukan? Tidak. Dan di sini peran Abah cuman sekedar mengajarkan Anda membaca. Ketika Anda sudah berhasil membaca buku Anda sendiri, Anda tidak butuh guru apapun. Apa yang Anda baca itu hak Anda, sepenuhnya hak Anda, bukan hak Abah. Dan apa yang Abah baca di sini adalah sepenuhnya hak Abah, bukan hak kamu.
Kalau Abah menginterpretasikan apa yang kamu baca adalah kebenaran yang bukan sebenar-benarnya. Abah bisa baca, but little by little itu tidak akan menjadi kebenaran yang autentik. Jadi jangan mau dibohongin, ada yang bacain kamu. Siapa yang bisa membaca kitab kesejatianmu kalau bukan kamu sendiri? Tidak, jangan mau dibohongi. Ada orang yang mau membaca dirimu. Jangan mau dibohongi. Abah hanya akan memberikanmu gosip, 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 gosip. Dan gosip-gosip yang keluar dari mulut Abah ini harus kamu validasi sendiri. Abah berikan gosip tentang semesta. Abah berikan gosip tentang kesejatian. Abah berikan gosip tentang keheningan. Abah berikan gosip tentang suwung. Abah berikan gosip tentang hening. Semua gosip. Kalian harus cari sendiri kebenarannya. Validasi itu. Dalam buku kesemestaanmu. Jangan percaya saya. Hanya pegang cara saya mengajarkan kalian untuk membaca. Pegang saja itu. Pegang aturan mainnya. Abah ajarkan kalian membaca. Kalian membaca sendiri. Oke? Pegang aja itu. Saya nggak peduli. Sekali lagi, saya nggak peduli dengan siapa yang datang sama saya. Tidak peduli. Saya akan berikan hal yang sama. Tidak lebih, tidak kurang. Hal yang sama. No privilege. Ada program cepat baca nggak, Bah? No privilege. Semua tergantung Anda. Nggak ada anak prioritas. Nggak ada orang prioritas. Apa yang Anda berikan sama. Kamu nggak bisa bayar saya. Dan saya nggak mau terganggu dengan uang. Begitu saya terganggu dengan uang, energi saya rusak. Energi saya rusak. Banyak yang rugi. Paham? Jadi bukan saya sombong. Saya harus memagari, merawat, menumbuhkan, mempertahankan kualitas energi saya. Jadi banyak hal yang saya harus keep, harus jaga. Dan saya nggak peduli. Pertanyaan kedua. Ketika masalah Anda berhadapan dengan masalah, terutama dengan kesedihan, dengan emosi. Kenapa Anda harus mencari seseorang, alih-alih mencari seseorang? Kenapa Anda nggak melihat itu? Mencoba berdekatan dengan itu. Emosimu, pikiranmu. Stressful itu kamu dekati. Alih-alih kamu lari, cari pelarian, kenapa kamu nggak mendekat? Dalam kesendirianmu, kamu dekati. Sekali lagi, dalam kesendirianmu, kamu dekati.
Hadapi itu. Be face to face dengan kesedihan, pikiran, kecemasan. Dekati saja. Kamu tidak butuh orang untuk mendekat kepada kecemasanmu. Tidak butuh. Orang lain tidak akan membantumu. Tidak bisa. Tidak bisa seutuhnya membantumu. Kecuali ketika kamu sudah mendekat, kamu hening. Peran seorang yang sangat berenergi di situ diperlukan. Di situ apa? Tapi kalau kamu masih AM, Abah udah di FM, ya Abah nunggu aja. Nunggu kamu sampai naik ke saluran FM yang gak ada gangguan. Begitu sama kita sama-sama di FM, tapi kita lain channel, Abah 99,0, kamu 87,0. Lain saluran. Akhirnya apa? Kamu masih ada bahasa dengan Abah. Ya kan? Masih ada bahasa dengan Abah. Tapi begitu kita sama-sama di 99,0, di frekuensi yang sama, di channel yang sama, apa yang terjadi? Tidak ada pewarta, tidak ada yang mendengar. Nggak ada yang mewartakan dan nggak ada yang mendengar. Yang ada hanya apa? Diam. Dalam diam semua selesai. Dalam diam semua selesai. Hanya dalam diam. Utang aku selesai nggak, Bah? Dalam diam. Abah, aku nggak bisa makan. Bohong. Abah, aku nggak punya uang. Abah paham. Tapi kalau nggak bisa makan, bohong. Anda menghina kehidupan kalau Anda bilang nggak bisa makan. Kamu lihat pohon. Tak punya kaki, tak punya tangan. Dia hidup. Anda diberikan unit ini. Ini. Pikiran. Tapi jangan jadikan dia bos. Dia bos yang jahat, pikiran itu. Jadikan dia pembantumu. Kalau kamu butuh, kamu pakai. Kalau kamu nggak butuh, biarkan dia. Ini. Kalau kamu butuh, kamu pakai. Gunakan dia. Kalau tidak butuh, tandangin dia. Jadikan dia kuda. Kamu jokinya. Jangan jadikan dia macan. Dia akan menggigit, menelan habis kamu. Jadikan ini kuda. Jangan jadikan ini macan. Karena kalau kamu jadikan ini macan, kamu mati. Paham? So, lihat kesejatianmu di mana. Lihat yang bukan kesejatianmu apa. Kalau kamu berhasil, apapun yang terjadi dengan Anda, kamu akan hanya tersenyum saja. Sekali lagi, kalau ada yang ngomong, Abah saya nggak punya uang, Abah bisa paham. Tapi kalau ada yang ngomong, Abah saya nggak bisa makan, itu Anda menghina kehidupan. Abah selalu bilang, kamu nggak punya uang, Abah ada berapapun, Abah nikmati. Nggak pernah Abah menjadi problem. Tidak pernah. Diberi enak, biasa saja. Diberi yang menurut kalian susah, Abah juga biasa saja.
Abah bahagia aja. Menurut kalian susah, tapi Abah pernah mengalami yang paling susah. Abah nggak susah, Abah bahagia saja. Nggak terganggu. Diberi yang paling enak. Berlimpah ruah pun Abah biasa saja. Karena tidak ada yang saya miliki juga. Tidak ada. Saya tidak pernah terganggu. Kalau ada yang bilang tidak bisa makan, Anda pengkhianat kehidupan. Saya pernah bilang sama anak, bahwa saya nggak bisa makan. Badannya gede, masih sehat. Kamu ngomong nggak bisa makan. Kamu keluar, kamu cari rumah yang kotor yang gede. Kamu ketuk pagarnya. Kamu bilang, saya boleh sapu bersih-bersih di sini. Boleh berkebun. Kamu ke pasar, bantu sana. Angkat-angkat di pasar. Angkat beras. Bantu ibu-ibu. Bantu simbah-simbah di pasar. Pasti kamu dikasih makan. Jangan mengkhianati kehidupan. Jangan menghina kehidupan. Begitu. Silahkan jika ada yang mau tanya. Kalau tidak ada yang tanya, lebih bagus. Baik Bapak Ibu, anak-anak silahkan persiapkan diri. Seperti biasa, tolong belajar untuk lagi nih. Kalau sama adik itu, tolong belajar untuk bisa melihat apa adanya. Just lihat apa adanya. Tolong tumbuhkan kealamiahan. Kealamiahan. Bukan kecerdasanmu. Bukan. Bukan kepintaranmu. Bukan. Kealamiahanmu. Ini bukan masalah intelek. Ini masalah how to let go. Tarik nafas, kamu terima. Hembus nafas, kamu melepas. Terima, lepas. Masuk, kamu ikut. Prana keluar, energi keluar, kamu ikut. Kamu sudah terampil, Bapak Ibu, kalau sudah terampil, membaca, menyaksikan yang terkasar, maka yang halus akan semakin mudah. Membaca pikiran, membaca emosi. Akhirnya bisa membaca buku kesemestaan itu. Buku kita sendiri. Kalau sudah dibaca, Anda tidak perlu lagi guru. Apalagi minta guru itu bacain kamu. It was stupid. Urusannya dengan Abah hanyalah cerita tentang pengalamanmu membaca. Bukan how, why. Gak ada. Gak ada how and why lagi. Dengan Abah hanya ini yang saya alami, Mbah. Ternyata cerita di satu kota
Kau berangkat lagi ke kota lain. Ah, di kota ini ada. Dan kau berangkat lagi di kota ini ada ini. Sampai ke tujuan terakhir tidak ada apa-apa. Apa yang bisa kamu ceritakan selain itu? Yes, silent. Secerdas apapun orang, dia tidak bisa menggambarkan apa itu alam hening. Karena yang dibahasakan adalah selalu akan menjadi menjadi memiskinkan faktanya. Realitas absolut itu, kalau ada yang bisa menggambarkannya secerdas mungkin, akan menjadi memiskinkan kenyataannya. Kenapa? Ini masalah perjalanan rasa, perjalanan kesadaran. Anda harus betul-betul mengalami. Ini bukan ilmu berpikir, ini bukan ziarah pikiran. Ini bukan pengajian yang kamu harus paham semua, pinter, cerdas. Tidak. Ini butuh kealamiahan, kepolosan. Semakin kamu pulang kepada kealamiahanmu, kembali kepada kealamiahanmu, polos semakin cepat. Paham Bapak Ibu? Jadi urusannya sama Abah tuh urusan cinta, bukan urusan belajar. Bukan urusan belajar. Urusannya sama Abah tuh urusan cinta. Paham Bapak Ibu? Belajar biar pinter. Justru Abah akan bodohkan kalian. Karena jalan ini harus, Abah Agung sering bilang gini, sebodoh-bodohnya kita menghadapi Tuhan, dalam hal ketuhanan itu kita harus bodoh. Sepintar-pintarnya kita menghadapi dunia. Tuh rumus Abah Agung. Kamu menghadapi Tuhan jangan keminter. Tahu keminter? Wah, ini kan teorinya begini, rumusnya begini. Harusnya begini. Menurut ini dalilnya begini. Telaahannya begini. Kajiannya begini. Sama abang didiam. Duduk berat kamu. Tapi kalau orangnya datang dengan empty eyes, dengan kerinduan, cukup tanamkan kerinduan untuk pulang. Gak usah ada niat apapun. Saya niat ingin suwung, saya niat ingin mencapai keasunyatan, ingin mencapai hening. Gak bisa. Tanamkan saja kerinduan, kerinduan untuk pulang. Rindu, rasa, bukan ingin. Rasa rindu ingin pulang. Rindu pulang. Jangan ingin hening. Dia sadari bahwa kamu bukan sejatimu di sini. Saya ingin pulang. Saya rindu pulang. Bahwa orang saya belajar ini pengen
urusan saya kelar semua kok, masalah ekonomi dan lain-lain. Disitulah jebakan Batman-nya. Disinilah licinnya jalan spirituality. Anda nggak tahu. Kalau itu akan meledak ketika semuanya Anda preteli. Apa bilang? Energi bergerak dengan kecerdasannya sendiri. Anda nggak bisa atur-atur dengan pikiran Anda. Masalah rezeki, masalah kemujizatan itu masalah energi, bukan masalah pikiran. Energi bergerak ketika pikiran kamu drop, kamu preteli dulu. Dia meledak. Sementara kamu masih hanging on your mind, hanging on your dreams. Nggak bisa. Licin, susah. Ini jalan yang licin. Terus kamu tanya sama Abah, untung Abah nggak narik. Kalau Abah tarik, kamu miskin kamu. Paham? As simple as that. Kamu bisa membaca kesemestaanmu sendiri. Ketika kamu bisa membaca kesemestaanmu sendiri, pertanyaannya, who is there to tell you what to do? Gak ada lagi. Kamu nggak butuh siapapun. Kamu tidak butuh siapapun. Poinnya adalah, saya sudah bisa membaca buku saya sendiri. Kamu ketemu Abah tinggal, halo Abah, aku punya cerita, begini ceritanya. Abah akan menjadi pendengar yang sangat bahagia. Abah pendengar yang sangat bahagia. Dan mungkin kamu nggak akan lagi bercerita. Abah hanya melihat tatapan-tatapan yang penuh energi. Tatapan-tatapan kebebasan. Tatapan-tatapan kebebasan. Tatapan-tatapan yang penuh dengan energi kebebasan. Membahagiakan. Ya, Bapak Ibu? Paham ya? Jadi jangan belajar sama Abah. Belajar sama yang lain. Di Abah nggak punya ilmu. Abah hanya memberikan cosmic gossip. Gosip. Abah kasih apa lagi? Gosip. Baru kan ini? Gosip baru kan? Kamu validasi. Bener kan Abah ngomong? Minggu depan Abah kasih lagi gosip baru lagi. Selalu begitu. Yang Abah jual hanya gosip. Dan itu gratis. Tak kasih gosip. Besok tak kasih gosip lagi. Supaya kalian betul-betul merangsang jiwa pencarian kalian. Hmm? Jiwa pencarian kalian tuh terangsang. Just a clue of this, clue of that, clue of A, clue of B, clue of C. And you have to reveal by your own discovery. You reveal it. Search it. Kamu bisa membaca, kamu udah butuh saya lagi. Kita ada di jaringan cinta, bukan di jaringan keilmuan. Dan itu indah. Nggak pernah membagongkan.
Tahu? Karena apa? Karena yang paling membagongkan itu adalah kamu berharap seseorang bisa memberikan kamu, yaitu memuaskan ekspektasi kamu. Kamu mencari pemuasan hasrat, memuaskan ekspektasi kamu di orang lain. Itu kan sangat membagongkan. Baik, itu juga dalam spirituality juga terjadi. Kau berharap si A bisa memberikan kamu, si B bisa memberikan kamu. Tapi kalau kita sudah sama-sama full, I am full. Kamu juga harus full. Kalau kamu sudah full, kamu nggak butuh apa-apa lagi dari orang. Kamu yang suka dandan, dandan, biar terlihat cantik. Beli baju yang bagus, tas yang bagus, sepatu yang bagus. Supaya apa? Kamu ada kebutuhan untuk dilihat. Miskin kamu. Orang hebat adalah orang yang apa adanya dan bisa dilihat. Orang hebat itu orang yang apa adanya, tapi bisa dilihat. Itu dia orang full. Dia nggak perlu tas bagus, dia nggak perlu pakai apapun. Goldie, bling bling, just simple. But eye catchy. Menyentuh ke hati. Itu adalah orang yang sudah full. Walaupun dia nggak mandi, tapi rasanya ingin dipeluk sama dia. Walaupun di sini ada beleknya, tapi rasanya dia kok sangat menarik, melengkapi sekali keberadaan dia di sini. Itulah mungkin maksudnya cantik dari dalam, mungkin itu kali. Cantik dari dalam. Maksudnya cantik dari dalam mungkin. Kenapa sih nggak ada orang ganteng dari dalam? Karena memang yang yang kebanyakan kan perempuan yang seperti itu. Sorry ya. Tapi juga banyak laki-laki yang genit kok sekarang. Banyak. Tapi untuk keduanya Abah bicara. Ada satu kebutuhan yang sangat dahsyat. Kebutuhan untuk dilihat. Itu. Kalau kamu sudah ada di dalam frekuensi diam, frekuensi hening, itu tidak akan pernah mengganggu. Kamu bergerak bersama semesta. Nggak ada itu. Kamu tidak butuh apapun lagi. Kamu menjadi sumber segala sesuatunya. Sumber segala sesuatunya. Kamu always available. Selalu ada. Kamu tidak terganggu dengan apapun. Tidak bisa terganggu dan tidak bisa diganggu. Jadilah seperti itu. Jadilah manusia-manusia yang full.